Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya tuan-tuan dan puan-puan yang mulia? Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mulia yang memiliki saran, kritik, pendapat kepada kami sangat terbuka. Dari video-video yang kami upload, dari konten-konten yang kami sediakan, apabila ada kritik maupun saran maupun pertanyaan, insya Allah kami sangat terbuka. Karena bagaimanapun kami sangat menyadari bahwa manusia adalah tempat salah dan khilaf, tempat salah dan lupa. Insya Allah sekarang kita membahas atau sedikit bercerita ya terkait beberapa hadis, dan insya Allah sekarang kita akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadis tentang niat ya. Dan mungkin kita semua sudah mengetahui hadis ini, cuman alangkah baiknya jika kita mengulang-ulangi untuk memantapkannya ya. Ada Sams An juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'da ya. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih hidup. Nafas kita masih keluar masuk dari hidung dan mulut, jantung kita masih berdetak, sampai saat ini kita masih bisa melihat, mendengar, merasai, mengecap, ya, mencium aroma. Itu adalah salah satu daripada banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Hadir juga Tuan yang mulia dari Alian Syah. Waalaikumsalam. Ada Tuan yang mulia Nanang Leknan Landrang ya, dari Desa Air Joman. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Tuan yang mulia, ada Anwar Brian ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan harta, keringat, bahkan darah yang beliau korbankan kepada kita, sampai saat ini kita bisa mengenal kita dari mana, hidup berbuat apa, dan kembali menjadi apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada sebuah hadis yang membahas tentang niat, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Ada To Chang No Napuang, Assalamualaikum dari Sulawesi Barat. Waalaikumsalam. Ada juga Rusli Chuli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Jadi insyaAllah kita akan membahas tentang niat ya, untuk malam hari ini sembari kita mengisi ruang waktu. Yang ngopi silahkan ngopi ya, usahakan kopinya agak pahit sedikit ya. Ada Tuan yang mulia Haji Syaiful Islam Mulyadi. Waalaikumsalam dari Lombok Barat. Masya Allah, tiang kebetulan dari Lombok. Niki sapu dengan Lombok nih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dari beberapa yang kami sampaikan di video-video kami selalu menerangkan bahwa diri itu berlapis menjadi 4. Ada diri jasad, ada diri hati, ada diri jiwa, dan ada diri ruh ya. Dan insya Allah fokus kita malam ini membahas tentang niat ya. Niat itu apa sih ya? Maka fokus kita malam ini membahas tentang niat. Maka yang akan kita bahas adalah diri hati ya, atau diri kolbu, atau diri hati. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan yang mulia bingung mana yang disebut dengan hati dalam bab ini, jadi tuan-tuan bisa merenung atau merasakan diri sendiri bahwa di dalam diri tuan itu ada perasaan. Ya, di dalam diri tuan itu ada perasaan,
Perasaan itu seperti rasa bosan, rasa cinta, rasa rindu. Nah, semua rasa-rasa ini menempel pada sebuah wadah dalam diri Tuhan. Wadah ini namanya hati. Jadi wadah ini, ya, di dalam diri Tuhan itu menempel semua rasa cinta, rindu, benci, bosan, capek, semua menempel pada wadah ini. Nah, wadah ini namanya hati. Kalau bahasa Indonesianya itu perasaannya Tia, perasaannya pelungguh. Perasaan saya, perasaan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia itu disebut dengan hati, ya. Ada Eli Aulia Rahmatu, Waalaikumsalam. Ada Toke, Waalaikumsalam. Kapan acara ruqyah? Insyaallah, ya, insyaallah nanti setelah ini. Nah, jadi apabila tuan-tuan bertanya-tanya mana yang dimaksud dengan hati, simpelnya adalah perasaan tuan, ya. Perasaan tuan dan perasaan puan yang mulia adalah hati. Jadi kalau tuan merasakan sakit hati, itu yang sakit adalah perasaan tuan, ya. Jadi kalau ada orang yang sakit perasaannya, maka yang sakit adalah hatinya. Nah, jadi hati ini punya komando, ya. Hati ini punya komando, atau hati ini punya alat perintah. Nah, alat perintah hati ini apabila kita langsung kerjakan, dia disebut dengan niat, ya, disebut dengan niat. Tapi kalau kita berencana di dalam hati lalu tak kita kerjakan, namanya azam atau rencana, ya. Jadi hati ini punya alat komando, ya, namanya niat. Kalau langsung kita kerjakan dengan jasad. Tapi kalau kita berencana di dalam hati tidak dikerjakan oleh jasad, itu namanya azam atau rencana, ya. Dan insya Allah malam ini kita akan lebih fokus terhadap pembahasan niat. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, tentu insya Allah kita semua di sini kan bermadhab Syafi'i, ya. Tentu dalam madhab Syafi'i kita selalu diajarkan bahwa salah satu fardu daripada beberapa fardu dalam ibadah yang khusus seperti wudhu, zakat, ya, puasa, haji, sholat, itu salah satu fardunya adalah niat, ya. Dalam madhab Syafi'i niat itu adalah fardu. Ada Afrianto, ya, Waalaikumsalam. Ada Anwar Brian dari Lombok. Mana Ustadz? Yang juga dari Lombok Timur. Masya Allah. Tiang dari, kalau makin tiang di Bima. Cuman kalau pulang ke Lombok, tiang di Mavila Rengganis di Mataram. Baik. Meninjau niat, tentu kita gunakan dua sudut pandang, ya, supaya kita gampang memahaminya. Yang pertama adalah sudut pandang syariat, yaitu sudut pandang hukum, ya, sudut pandang jasad, sudut pandang sebab akibat, dibingkai dalam satu bingkai besar, nama sudut pandang syariat. Dan yang kedua ada niat menurut sudut pandang hakikat, ya. Hakikat ini adalah makna yang sebenarnya yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Ramlin Retak Daha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, ya. Baik. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan selalu bertanya-tanya, kenapa dalam konten saya selalu menggunakan dua sudut pandang hakikat dan sudut pandang syariat. Ya, jadi ini perlu, ya, supaya kita tidak menjadi jabariyah atau orang yang selalu berpasrah, atau tidak menjadi qadariyah atau orang yang menafikan kekuasaan Allah pada diri, ya. Jadi kita ini sunni ahli sunnah wal jamaah yang menggunakan kedua-duanya, berjalan di tengah-tengahnya, ya. Makanya saya di semua video saya selalu mengungkap tentang hakikat dan syariat untuk membangun kepahaman. Kenapa sih kita perlu menggunakan dua kaidah ini? Jadi kalau kita berbicara tentang hakikat, itu kita berbicara sesuatu kejadian yang sudah terjadi pada diri kita. Nah, ini kalau kita berbicara hakikat. Nah, jadi saya kan lahir tahun 95, ya. Saya lahir tahun 95 kalau sesuai dengan ijazah, ya. Nah, saya lahir tahun 95. Di dalam ilmu hakikat kita mengkaji tahun 90 itu saya di mana. Ya, jadi
sesuatu yang sudah kita lalui, itu kajiannya hakikat. Jadi saya lahirnya ke dunia 1995. Nah, yang dikaji dalam hakikat tahun 180, 170 saya itu di mana? 1970, 1980 saya itu di mana? Siapa dan berbuat apa? Nah, itu hakikat. Ya, jadi sesuatu yang sudah kita lalui, ya. Sedangkan kalau kita berbicara syariat, maka kita berbicara hal yang nanti terjadi atas sebab akibat kita. Ya, jadi kalau kita berbicara syariat, kita berbicara hal yang nanti terjadi atas sebab musabab kita, sebab akibat kita. Sebagai contoh ya, sholatlah kamu supaya nanti masuk surga. Jadi nanti ya, beribadahlah kamu supaya nanti tidak masuk neraka, supaya nanti dapat bidadari, supaya nanti dapat nikmat yang namanya surga. Jadi itu syariat, ada sebab ada akibat ya. Tapi kalau hakikat itu berbicara kejadian yang sudah kita lalui ya. Nah, jadi dalam membahas niat ya, kalau kita berbicara tentang hakikat terlebih dahulu ya, supaya kita tidak menjadi qadariyah dan juga tidak menjadi jabariyah ya. Jadi qadariyah itu adalah pemahaman yang menafikan atau meniadakan kekuasaan Allah pada diri. Jadi dalam pemahaman qadariyah, manusia itu berkehendak atas kehendaknya sendiri. Itu dalam paham qadariyah. Kalau dalam paham jabariyah, manusia itu tidak memiliki pilihan untuk memilih dan tidak memilih. Nah, jadi kita di tengah-tengahnya, bukan jabariyah, bukan pula qadariyah. Makanya kita perlu membahas hakikat dan sebab akibat dan syariatnya itu ya. Nah, jadi ada aliansah Tuan yang mulia. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nah, baik. Niat ya, seperti tadi yang saya sampaikan, niat itu letaknya di dalam hati. Hati itu adalah perasaan kita ya. Kita semua ini punya perasaan ya. Nah, jadi di dalam sudut pandang hakikat ya, di dalam sudut pandang hakikat, ini bukan berbicara syariat ya. Di dalam sudut pandang hakikat, yang menerbitkan niat itu bukan diri kita, tapi ruh ya. Lalu ruh ini di sisi kudrat iradatnya Allah. Jadi kalau distruktur organisasikan, tidak bergerak jasad ya, tidak bergerak jasad jika tidak terbit niat dalam hati. Tidak terbit niat dalam hati jika tidak ada ruh pada dirinya. Ruh itu berada di sisi kudrat iradat Allah. Kudrat iradat adalah sifat tidak berpisah dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara hakikatnya itu, kita ini tidak ada daya, upaya, kekuasaan, melainkan atas izin dan kudrat iradat Allah. Zat menggerakkan kudrat iradat sifat menggerakkan ruh menimbulkan niat dalam hati menggerakkan jasad. Inilah keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, kekuasaannya ya. Ini secara hakikatnya kalau kita berbicara tentang niat. Namun kalau kita berbicara tentang syariat ya, niat itu adalah terbitnya gerakan di dalam hati dan langsung dikerjakan oleh jasad. Itu namanya niat. Makanya niat ini dalam mazhab Syafi'i itu diwajibkan ketika melaksanakan sholat, zakat, puasa. Jadi harus pasang niat terlebih dahulu. Ada sebuah hadis, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ada juga diriwayatkan oleh Muslim. Namun kalimatnya berbeda, tapi maksudnya itu sama ya. Jadi bunyi hadisnya itu an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, ini ruwahu Imam Muhaddits Abu Abdul, ini nama lengkapnya Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi rawinya itu adalah Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi hadis ini bercerita ya. Jadi ada
Abu Hafs Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya apapun perbuatan itu pasti diawali dengan niat, dan semua niat itu pasti diakhiri dengan perbuatan. Jadi apapun yang kita lakukan pada hakikatnya kita berniat terlebih dahulu. Cuman di dalam pembahasan ini niat itu halus, niat itu latif ya. Jadi kalau tuan hendak pergi ke kamar mandi, atau hendak jalan mengambil HP, atau hendak mengambil HP, atau hendak berjalan, atau hendak pakai motor, walaupun tuan tidak berbicara aku niat ngambil motor, tapi pada hakikatnya tuan sudah berniat sehingga perbuatan itu terjadi. Ya, jadi semua perbuatan itu pasti diawali dengan niat terlebih dahulu. Ya, jadi diterangkan dalam hadis ini, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dulu ya ketika hijrah itu, ya, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang berhijrah karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka artinya apa, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia? Terkait masalah niat ini adalah salah satu ibadah pamungkas sebetulnya. Ya, jadi niat ini sebetulnya adalah suatu ibadah yang pamungkas. Sebetulnya segala sesuatu yang tuan lakukan itu sebetulnya bernilai ibadah yang am atau ibadah yang umum tatkala tuan niatkan karena Allah. Ya, tatkala tuan niatkan semata-mata Allah, maka bernilai ibadah. Karena Allah tidak memandang rupa kita, Allah tidak memandang harta kita, tapi Allah memandang perbuatan kita dan qalbu kita. Ada tuan yang mulia, Tuan Muharrim. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka fokus kita malam ini, bagaimana kita memahami niat itu secara hakikat, dan bagaimana cara kita memahami niat itu secara syariat. Nah, jadi kedua-duanya sudah kita jelaskan ya, baik secara hakikat maupun secara syariat. Nah, sekarang kita gabungkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, menjalankan jasad ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, baik wajib maupun sunnah maupun mubah. Jadi jasad ini terikat oleh 5 hukum ya. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh, ada hukum haram. Jadi jasad ini terikat oleh 5 hukum. Nah, sekarang bagaimana tuan menggerakkan jasad ini di dalam kebaikan namun karena Allah dan merasa digerakkan oleh Allah. Jadi hakikat, syariat, dan tarekatnya berlaku bersamaan. Nah, jadi tarekat itu tergantung niat tuan. Apakah jualan cilok termasuk tarekat? Iya, ketika tuan jualan cilok karena Allah untuk menafkahi anak istri. Jadi tarekat itu tidak selamanya punya tasbih 1000 butir yang panjang sekali, lalu kerjaannya la ilaha illallah sampai lupa memberi nafkah kepada anak istri ya. Jadi tarekat itu jalan, tarekat itu umum sekali, umum, jalan itu umum ya. Menghasilkan 10 bukan 5 tambah 5, bisa 9 tambah 1, bisa 7 tambah 3, yang penting hasilnya 10. Artinya apa tuan-tuan dan puan-puan yang mulia? Gunakan niat ini jadi ladang ibadah kita. Jadi kalau tuan-tuan itu kerjaannya polisi kayak saya, ketika ngantor itu aku niat karena Allah. Nah, jadi berjalan itu niat karena Allah. Ketika kita berjalan merasa digerakkan oleh Allah. Niat kita karena Allah di dalam hati, jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah dalam jiwa secara hakikat, dan jasad kita sudah berwudu, menutup aurat, lalu berjalan sesuai hukum syariat yang ada pada jasad. Nah, jadi insya Allah ya, jadi kalau kita mau pergi impan bebek, mau kasih makan bebek, kasih makan ikan, mau pergi jualan baju, mau pergi nyekolahin anak, apapun kegiatan kita akan menjadi ladang tarekat atau akan menjadi ladang ibadah kita ketika kita mengarahkannya dengan niat.
Ya, karena Allah tidak memandang rupa kita, tidak pula memandang harta kita, tapi memandang amaliyah jasad kita dan hati kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ya, mudah-mudahan saya, ya, dan kita semua insya Allah, ya, bahkan hal terkecil, ya, hal terkecil pun, misal kita mau cuci baju atau mau minum air, ya, mau minum air niatkan karena Allah, mau makan niatkan karena Allah, niatkan semua karena Allah, insya Allah bernilai ibadah. Nah, jadi begitulah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, ya, tentang niat, ya, innamal a'malu binniyat. Baik, kita buka sesi pertanyaan, ya. Tadi ada yang bertanya ini dari Tuan yang mulia, gimana caranya sholat supaya khusyuk